Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur film, di mana film kali ini berjudul Mortal Kombat. Film ini baru saja dirilis pada tahun 2021 dan juga dibintangi oleh aktor Indonesia yaitu Joe Taslim. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan kejadian pada tahun 1617 di mana seorang ninja bernama Hanzo Hasashi sedang berkebun bersama dengan keluarganya. Saat Hanzo sedang pergi mengambil air, sang istri yang mendengar anaknya menangis di dalam rumah langsung masuk ke dalam. Saat di dalam, sang istri merasakan udara yang tiba-tiba menjadi sangat dingin dan tiba-tiba terjadi keributan di luar rumah. Sang istri pun langsung menyembunyikan bayinya di bawah lantai. Saat sang istri ingin lari, ada seseorang yang masuk dan menghalangi mereka. Dia adalah Bi-Han, seorang prajurit yang dikirim untuk membunuh Hanzo dan keturunannya. Namun saat dia masuk ke dalam, ia tidak menemukan Hanzo di sana. Bi-Han pun akhirnya membunuh istri dan anak pertama Hanzo. Mendengar teriakan dari sang istri, Hanzo pun yang sedang berada di sumur langsung lari ke rumah. Namun saat sampai di rumah, Hanzo pun hanya bisa pasrah ketika melihat sang istri dan anaknya yang sudah membeku. Hanzo yang merasakan keberadaan musuh di sana langsung berdiri dan menyerang mereka. Perkelahian pun terjadi. Hanzo yang memiliki kemampuan bela diri dan menggunakan samurai akhirnya bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Hanzo yang sudah mengetahui kalau Bi-Han lah yang membunuh keluarganya langsung pergi mencarinya. Dan ternyata Bi-Han sedang duduk dan menunggu kedatangan Hanzo. Hanzo langsung melemparkan kunainya namun mampu dihindari Bi-Han. Namun saat Hanzo menarik kembali kunainya, kunai itu mengenai pipi Bi-Han dan membuatnya terluka. Pertarungan pun terjadi. Dan menyebabkan Hanzo terbunuh pada pertarungan itu. Bi-Han yang mengira Hanzo sudah mati langsung pergi dari sana. Namun Hanzo masih bisa bangkit ketika mendengar suara tangisan bayinya yang disembunyikan di bawah lantai. Namun karena lukanya yang terlalu parah, Hanzo pun akhirnya mati. Dan tubuhnya pun terbakar dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, Dewa Petir yaitu Raiden datang ke sana lalu mengambil kunai milik Hanzo dan membawa bayinya. Beralih ke masa kini, ada seorang petarung bebas bernama Cole Young yang sedang berada di ruang ganti bersama istri dan anaknya dan sedang bersiap-siap untuk sebuah pertandingan. Saat bertanding, ada seorang pria yang datang dan menonton pertandingan itu dan melihat kekalahan Cole pada saat itu. Beralih ke tempat lain, Bi-Han yang akhirnya menjadi Sub-Zero mendatangi tuannya, Samsung yang sedang gelisah karena sebuah ramalan kalau mereka akan kalah dalam turnamen ke-10 Mortal Kombat karena keturunan dari Hanzo Hasashi. Dan dia pun memerintahkan Sub-Zero untuk membunuh semua pejuang yang terpilih untuk turnamen itu, agar mereka menang di turnamen tanpa harus bertanding. Kembali ke Cole, setelah pertandingan, putrinya membuatkan gelang tali untuk ayahnya. Lalu, pria yang menonton pertandingan itu datang dan memperkenalkan dirinya yang bernama Jax dan sedikit mengomentari pertandingan tadi. Lalu Cole pun mengajak putrinya untuk makan. Sebelum pergi, Jax menanyakan soal tato naga yang ada di dada Cole dan putrinya yang menjawab kalau itu adalah tanda lahir dari ayahnya dan mereka pun pergi. Saat di tempat makan, Cole ternyata sedang diawasi oleh Jax dari dalam mobil. Lalu tiba-tiba salju turun dan tempat itu pun mulai membeku dan Sub-Zero pun muncul dan langsung menyerang tempat itu dengan esnya. Jax yang ada di sana langsung mendekati Cole dengan mobilnya dan menyuruh mereka untuk masuk dan pergi. Saat di mobil, Jax pun menunjukkan jika dia pun memiliki tanda yang sama dengan Cole dan dia menjelaskan jika tanda itu adalah hanya untuk orang-orang yang terpilih untuk bertarung di turnamen Mortal Kombat.
Namun saat di jalan, mobil mereka dihadang oleh Sub-Zero yang sudah berada di sana. Lalu Jax pun menyuruh Cole untuk pergi dengan mobil itu dan membawa keluarganya ke tempat yang aman, dan menyuruhnya untuk menemui seseorang bernama Sonya Blade. Dan Jax sendiri yang menghadapi Sub-Zero. Lalu Sub-Zero memancingnya ke sebuah gedung, dan Sub-Zero pun membunuhnya dengan menghancurkan kedua tangannya. Cole pun akhirnya membawa keluarganya ke tempat yang aman. Namun, Cole harus pergi meninggalkan keluarganya untuk bertemu dengan Sonya Blade untuk mencari tahu mengapa mereka diburu. Cole pun akhirnya bertemu dengan Sonya dan menunjukkan tanda di dadanya. Sonya pun membawa Cole ke tempat persembunyian mereka dan menunjukkan hasil penelitian mereka tentang tato naga itu, dan memberitahukan dari mana Jax mendapatkan tanda itu. Jax mendapatkan tanda itu setelah membunuh seorang buronan yang memiliki tanda naga itu, dan tanda itu berpindah ke tubuh Jax setelah dia membunuhnya. Saat mereka sedang berbicara, lalu ada yang memotong pembicaraan mereka. Dia adalah Kano, seorang tentara bayaran yang juga memiliki tanda yang sama di tubuhnya. Namun, Sonya yang mengumpulkan mereka tidak memiliki tanda itu. Lalu tiba-tiba ada prajurit lain yang dikirim untuk membunuh mereka. Namun prajurit itu berhasil dilumpuhkan oleh Kano. Karena kejadian itu, semua hasil riset dari Sonya hangus terbakar. Saat Sonya sedang mengumpulkan potongan-potongan yang tersisa, Kano mengatakan jika dia mengetahui kuil Raiden yang sedang dicari oleh Sonya. Namun Kano tidak mau memberitahukannya pada Sonya. Namun Sonya berhasil membujuknya dengan menawarkannya uang dengan jumlah yang besar. Mereka bertiga pun pergi mencari kuil Raiden. Saat di perjalanan, Kano yang bermulut besar mencoba menantang Sonya untuk berkelahi. Sonya pun menerimanya dan Sonya pun berhasil menjatuhkan Kano. Sonya bisa saja membunuhnya dan mendapatkan tanda itu. Namun Sonya tidak melakukannya dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada seorang yang berjalan mendekati mereka. Dia adalah Liu Kang, seorang murid dari Raiden. Liu Kang memang sedang menunggu mereka, dan akhirnya Liu Kang pun membawa mereka ke kuil Raiden. Liu Kang menjelaskan tentang turnamen Mortal Kombat kepada mereka, dan menyuruh mereka untuk berlatih di sana, agar bisa membangkitkan kekuatan dalam diri mereka. Lalu Liu Kang membawa Sonya bertemu dengan Jax yang sedang diobati di sana. Dan Liu Kang pun membawa mereka bertemu dengan Lord Raiden. Setelah itu, Sub-Zero berhasil masuk ke kuil itu dan hampir membunuh Liu Kang. Namun berhasil digagalkan oleh topi dari Kung Lao. Lalu tuan dari Sub-Zero yaitu Samsung datang bersama prajuritnya yang lain dan mencoba untuk membunuh Cole dan kawan-kawan di sana. Namun Raiden yang ada di sana langsung membuat penghalang dari petirnya. Sub-Zero dan tuannya pun akhirnya pergi dari sana. Pelatihan pun dimulai. Liu Kang menjelaskan tentang Arcana, sebuah hadiah dari tanda naga yang mereka miliki. Dan tujuan pelatihan mereka adalah untuk membangkitkan Arcana mereka dan memiliki kekuatan khusus seperti Liu Kang dan Kung Lao. Sonya yang tidak memiliki tanda naga dilarang untuk berada di ruang pelatihan, dan dia pun akhirnya pergi ke tempat Jax. Tidak lama kemudian Jax pun akhirnya tersadar dan bangun dari kematiannya. Cole dan Kano pun terus berlatih, namun keduanya masih belum mampu membangkitkan arkananya. Dan Jax yang sudah pulih mulai berlatih menggunakan tangan besinya. Saat di meja makan, Kano yang meminta telur gulung kepada Kung Lao justru dibuat marah oleh Kung Lao dan Liu Kang. Namun kemarahannya itu justru membangkitkan arkananya, yaitu mata yang mengeluarkan laser. Sedangkan Cole dan Jax masih belum mampu membangkitkannya. Raiden yang melihat Cole belum mampu membangkitkan arkananya
mengatakan jika Cole hanya akan menjadi beban. Cole pun bertanya kenapa hanya dia yang memiliki tanda naga itu dari lahir. Lalu Raiden pun menjelaskan kalau tanda itu berasal dari garis keturunannya. Dan Cole adalah keturunan dari seorang ninja terbaik yaitu Hanzo Hasashi yang telah dibunuh oleh Sub-Zero. Lalu Raiden membuka portal dan menyuruh Cole untuk kembali kepada keluarganya. Di tempat lain, Samsung dan Sub-Zero mulai mengumpulkan prajurit terbaiknya untuk membunuh pemilik tanda naga. Dan salah satu prajuritnya mengenal dan memiliki dendam kepada Kano, yaitu Kebal. Kebal pun mendatangi Kano dan memintanya untuk bergabung dengan mereka, dengan menawarkan harga berapapun yang diminta oleh Kano. Kano pun akhirnya berkhianat dengan menghancurkan penghalang kuil menggunakan lasernya. Lalu, Samsung dan juga Sub-Zero dan prajurit lainnya pun datang ke kuil itu. Sedangkan Cole yang sedang bersama keluarganya kedatangan Goro, monster bertangan 4. Pertarungan pun tak terhindarkan. Pasukan dari Raiden pun kewalahan menghadapi prajurit dari Samsung. Namun saat prajurit dari Samsung yaitu Mitara menyerang Kung Lao dari belakang, Mitara justru difatalisi oleh Kung Lao dengan membelah tubuhnya dengan topi. Di tempat lain, Cole akhirnya berhasil membangkitkan arkananya setelah melihat anak dan istrinya ingin dibunuh oleh Goro. Dan arkananya adalah sebuah baju pelindung yang bisa menahan pukulan dan merubahnya menjadi senjata. Dan Cole pun akhirnya memfataliti Goro dan membunuhnya. Sedangkan Jax berhasil membangkitkan arkananya saat melihat temannya Sonya tertimpa batu yang besar dan Jax tidak mampu mengangkatnya. Dan arkana dari Jax adalah kedua tangan besinya berubah menjadi tangan mekanik berlapis baja dan membuatnya mampu mengangkat batu itu. Lalu Raiden pun datang dan membuka portal untuk Cole agar kembali ke sana dan berterima kasih kepada Samsung karena secara tidak langsung sudah membantu pasukannya untuk membuka arkana mereka. Samsung dan Sub-Zero pun kaget saat melihat keturunan Hasashi masih hidup yaitu Cole. Saat Raiden ingin membawa pasukannya dengan portal, Sub-Zero justru menghentikan Cole, dan saat Sub-Zero ingin membunuhnya, Kung Lao kembali ke sana dan menggagalkannya. Namun Kung Lao harus kehilangan jiwanya karena dihisap oleh Samsung. Di tempat persembunyian, Raiden memberikan kunai milik Hanzo yang diambilnya dulu kepada Cole, agar roh Hanzo bertarung bersamanya. Lalu mereka pun membuat rencana untuk menyerang prajurit Samsung satu persatu di tempat berbeda dengan bantuan Raiden. Lalu mereka pun membagi lawan mereka. Jax kembali berhadapan dengan Reiko. Lalu Sonya kini harus melawan Kano yang memiliki laser. Dan Cole dan Liu Kang menghadapi Malina dan juga Kebal. Dan menyisakan Sub-Zero di akhir untuk dilawan bersama sebagai tim. Pertarungan pun dimulai. Dimulai dengan Jax yang berhasil memfataliti Reiko dengan menghancurkan kepalanya. Lalu Sonya yang membunuh Kano dengan menusuk matanya, dan di waktu bersamaan tanda naga milik Kano pun berpindah kepada Sonya. Kemudian, Liu Kang berhasil melempar Kebal ke pasir hidup, lalu memfatalitinya dengan mengeluarkan api berbentuk naga dan membakar Kebal hingga mati. Lalu Cole yang kesulitan menghadapi Malina, namun Malina pun berhasil dibunuh dengan bantuan Sonya yang menembakkan laser ke perut Malina dengan tangannya. Di tempat lain, saat istri Cole dan anaknya akan pergi dari rumah itu, tiba-tiba Sub-Zero sudah ada di sana. Lalu Sub-Zero pun mendatangi Cole dan Sonya sambil menunjukkan gelang milik putri Cole yang dihancurkan olehnya. Lalu pergi lagi dari sana dengan portal, namun berhasil diikuti oleh Cole. Dan mereka pun bertarung di sebuah ruangan. Saat Cole terdesak, dia pun mengeluarkan kunai milik Hanzo. Namun saat ingin menusuk Sub-Zero,
kunai itu justru diambil oleh Sub-Zero dan ditusukkan kembali kepada Colt. Namun bisa ditahan dengan tangannya yang menyebabkan tangannya berdarah. Namun darah itu justru berhasil membangkitkan kembali Hanzo yang sudah menjadi Scorpion. Hanzo dan Bi-Han pun kembali bertarung. Hanzo kini menjadi Scorpion sedangkan Bi-Han menjadi Sub-Zero. Hanzo berhasil menusuk Sub-Zero dengan kunainya. Lalu mereka pun bertarung bertiga, dan Colt pun menusuk Sub-Zero dengan senjatanya dan membuat Sub-Zero sekarat. Hingga akhirnya Hanzo pun memfatality Sub-Zero dengan mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar Sub-Zero hingga mati. Sebelum pergi, Hanzo berpesan kepada Colt untuk menjaga keturunannya. Di akhir film, Samsung mendatangi Raiden dan mengancamnya, namun Raiden berhasil mengirimnya kembali ke tempat awalnya dengan portalnya. Film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Mortal Kombat. Dan jika kalian ingin menonton film fullnya, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.